Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waluyo, salah satu dosen tetap di Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, yang dalam hal ini diberi amanah untuk mengajar mata kuliah ilmu mantik atau logika. Adapun deskripsi mata kuliah logika adalah mahasiswa mampu berpikir kritis dan bernalar logis. Ada 4 capaian dalam mata kuliah ini. Yang pertama, dari sisi aspek sikap, mampu menjunjung nilai-nilai humanisme. Kemudian dari aspek pengetahuan umum, mahasiswa mampu berpikir kritis dan abstraksi. Kemudian dari aspek pengetahuan, mahasiswa mampu menganalisis konsep-konsep dan teori. Kemudian yang terakhir dari aspek keterampilan khusus, mahasiswa mampu menyusun karya ilmiah yang terhindar dari kesalahan. 4 CPMK dalam mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar berpikir kritis. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu meningkatkan metode berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menyimpulkan data-data dengan model berpikir kritis. Yang terakhir, mahasiswa mampu memvalidasi teori kebenaran dengan menghindari logical fallacy atau kesesatan berpikir. Dari keempat CPMK tersebut terbagi menjadi 14 sub CPMK, yang dimana masing-masing sub CPMK ini akan dibahas di setiap minggu pertemuannya. Mata kuliah ini terbagi menjadi 16 kali pertemuan yang terbagi 14 kali tatap muka, kemudian 1 kali UTS, dan terakhir ditutup dengan 1 kali UAS. Ada 4 komponen nilai dalam perkuliahan ini berdasarkan merujuk pada SK Rektor nomor 22 tahun 2025, di mana aspek-aspek yang dinilai yang pertama adalah keaktifan memiliki bobot 20%, kemudian pemberian tugas baik tugas terstruktur maupun tugas tidak struktur 30%, kemudian pemberian untuk UTS itu sebesar 20%, yang terakhir UAS 30%. Artinya 100% komponen penilaian tidak bisa didapat mahasiswa jika tidak memenuhi 1 atau 2 unsur yang menjadi bobot penilaian. Metode perkuliahan dalam perkuliahan ini berupa ceramah, kemudian diskusi, dan presentasi. Adapun tugas terbagi menjadi 2. Yang pertama, tugas terstruktur dan tidak terstruktur. Tugas terstruktur yaitu setiap kali sesi mahasiswa diminta untuk membuat paper yang berkaitan dengan sub CPMK yang kemudian didiskusikan di pertemuan. Kemudian ada satu lagi tugas tidak struktur, di mana setiap mahasiswa pada sesi-sesi tertentu diminta untuk melakukan review jurnal yang berkaitan dengan sub-sub CPMK dalam mata kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih kondisinya fresh nggak ini? Fresh dong, Pak. Kita masuk sesi terakhir dalam kuliah kita. Kuliah kita hari ini temanya logical fallacy. Kesesatan berpikir. Kesesatan berpikir. Apa sih kesesatan berpikir? Sebenarnya kesesatan berpikir itu cara orang mengambil kesimpulan atas pernyataan atau pertanyaan seseorang. Bukan ungkapan, kalau sampai ngomong tiba-tiba, wah kayak apa ya nggak masuk akal, itu bukan logical fallacy. Tapi logical fallacy ketika kita mengambil kesimpulan, maksudnya kesimpulan. Kesimpulannya kayak gitu. Terus nih, macamnya ada banyak. Saya hanya menyampaikan beberapa. Contohnya nih, kita ada mbak itu kira-kira 1, 2, 3 orang dari kampus itu udah punya bodoh. Terus dia berkesimpulan, wah kampusnya yang lain. Padahal 3 orang itu nggak bisa tuh merepresentasi semuanya. Kita pakai namanya, kan kita kemarin udah belajar masalah generalisasi betul? Iya. Dia mengeneralisasi. Tiba-tiba kayak motor di jalan ketangkep polisi. Minggunya lagi sama itu. Polisi kabeh bodoh. Ada nggak semuanya? Itu salah satu cara mengambil kesimpulan itu dengan bukti yang sangat tinggi, terus kita berjustifikasi.
wah kita misalnya punya kenalan mas-mas ini orangnya kayak gini, mas-mas itu kayak gini, wah semua orang sama, nah itu sampai jalan, nggak usah saya minta bertanya, kalau ada yang mau bertanya langsung aja. Yang kedua, bahasa Jawanya bulat, tahu bulat? Coba ya, misalnya itu Tuhan itu ada nggak? Ada apa dalam Quran? Bahasa ini terus dia kasih penjelasan. Tuhan ada dalam Quran yang buat Tuhan kayak terus simpelnya. Jadi kalau ditanya bulat, ada yang tanya tentang bulat, simbolnya kayak gitu. Saya benar karena saya tidak salah. Kenapa saya mengatakan bahwa aku itu benar? Karena aku itu nggak salah. Itu cara menentukan. Tunjukkan di mana benar. Kenapa rezeki benar? Ya karena kamu begini, dia nggak salah. Orang kayak gitu. Tahu orang lain? Ya, yang kedua. Yang ketiga sekarang, sleepy slow. Mbak Aulia, kenapa kemarin nggak berangkat? Jadi kan begini ya Pak ya, itu kebetulan ini terus ya ini terus ini Pak. Enggak, maksudnya apa sih itu? Simple as. Orang tuh banyak ditanya, kan itu panjang, itu sampai ujung, itu nggak tahu hasilnya. Besok pas pos jawab tuh, bagaimana pendapatmu tentang konstitusi panjang? Maksudnya apa? Nggak tahu. Sampai izin, tapi benar melebih-lebihkan akibatnya satu bulan kan jelas. Di tekoni misalnya, Mas Rizky, hari kemarin nggak berangkat kenapa? Jadi begini Pak, hari itu orangnya sangat simpel, musikal. Tidak saya tanya kemarin kenapa? Hanya orang kayak gitu tuh, tekoni pada akhirnya simbol kata. Slippery slope, Stroman itu penting saya. Saya mau kasih tahu sesuatu, tidak jauh langsung saya kan buat orang-orangan yang komentar. Bagaimana sih pendidikan di ilmu Mbak Zainab misalnya? Saya kan nggak jawab langsung tuh. Kamus itu ya pas sebetulnya itu ada itu sebetulnya mau jawab bahwa itu nggak pas juga, tapi nggak langsung. Buat orang-orangan namanya Stroman. Gimana sih pendapatmu Mbak Zain tentang ilmu? Kamu tuh harusnya Pak ini Pak setuju Pak sangat berapa? Tidak aku jawab, sudah ada pokok kayak gitu. Oke? Dia kayak membahas satu alasan itu. Stroman. Terus kali ini testimoni. Misalnya itu kan contohnya Pak adalah sama orang miskin gitu ya. Dia kayak semua kayak kantor ya. Kita bicara anggaran dan seterusnya. Terus tiba-tiba misalnya orang nggak sama orang tapi tidak jauh naik itu. Oke. Dia nggak langsung pada itu, tapi langsung jalan. Langsung pas depan ini ya. Mas tadi spesialis. Dia nggak itu apa jawabnya betul. Iya. Orang langsung diomong langsung jawabnya kan. Kamu tidak bisa percaya karena lulus misalnya. Sebenarnya kayak gitu. Saya sampai di rumah nih cerita masalah agama atau kalau aku sekolah lulus, masih harus dokter lulus jadi. Itu banyak. Begini sebetulnya. Kita mengubahnya dari pas. Mengubah. Contoh. Misalnya, saya yang korupsi, saya. Ini nggak kayak gitu tuh. Itu kan ungkapan Mas. Jadi kata kuncinya logical itu mengambil kesimpulan tuh. Pas debat, diskusi, tiba-tiba saya menyimpulkan. Tidak ujung-ujung kalimat itu datang. Wah, ini. Itu kata kuncinya dulu. Jadi kayak ini apa? Ada satu orang bla bla bla. Setelah kita mengambil kesimpulan kita nggak masuk akal. Namanya logical fallacy, kesesatan berpikir. Jadi lebih ke face to face. Ya bisa jadi. Kalau ini yang terjadi di era hari ini, pendidikan hari ini kayak gini.
First dilema itu gini. Siapa kacamata kamu kan? Iya. Siapa? Ayu. Ayu misalnya ya saya juga bisa. Wah, ini Pak Oli sama nggak pernah berangkat. Berarti saya nggak suka. Cara menyimpulkan orang kan gitu. Ada nggak berangkatnya dia itu bisa satu ada keperluan lain, dua ada yang lain. Tapi orang menyimpulkan kalau sama dia ikut berarti nggak suka. Misalnya Mas Bute ini nggak pernah ikut kuliah bukan berarti nggak suka. Ternyata dia menyukai hal yang lain. Tapi orang selalu menyimpulkan kalau nggak A, B, C. Bagi orang seperti ini dunia hanya dua, hitam, putih, hitam. Padahal ada konteks yang lain. Kan waktu pertemuan awal kita cerita tuh ada satu itu benar, ada salah. Ada juga tidak benar, ada juga tidak salah. Jadi juga ini kalau kata taksonomi belum, dia kecerdasan paling dasar. Kayak orang hanya menghafal. Oh kayak Aulia pakai kacamata, begitu nggak pakai kacamata, misalnya pakai wig. Oh bukan, Aulia bukan kayak gitu gitu. Hanya ada dua. Hitam putih. Dampaknya masih kalau kita ambil kesimpulan satu, saya tak cari mas-mas dari ini kayak gimana ibu supaya nanti pas siang-siang saya itu agak semangat ini. Ya, mengambil keputusannya nggak perlu. Meskipun dia kalau itu hanya dicari kita membicarakan mungkin salah arah kalau sebagai orang pimpinan. Jadi seorang pimpinan, tiba-tiba mbak Zainab bisa di kepala sekolah. Terus dilaporin sama muridnya. Guru itu kalau saya lihat di luar, langsung ambil keputusan. Masih salah tuh. Satu, sampelnya sedikit. Dua, hanya dari satu sumber. Langsung, wah guru nasi. Kalau saya bisa bakal itu, terus hubungan seseorang jadi musuh. Kadang-kadang kita menyimpulkan sesuatu yang hanya, oh, kamu memutuskan nih, kan dari aku kalau misalnya kita tidak ngapain bisa. Padahal yang harus saja sebelumnya itu, tak jangan juga nggak pernah menikah. Kayaknya dia sudah nggak cocok sama aku. Nah, ada yang lainnya. Oke. Terus jangan gimana sih? Harus berpikir-pikir. Terus kalau ada apa itu verifikasi. Kebanyakan dari kita itu semacam pengetahuan sudah ada di otak. Kita kasih ada satu contoh begitu. Kayak saya itu kurang HP. Oh, berarti Amerika yang ada langsung hack. Tanpa kita melakukan itu verifikasi. Oh ini harus kita harus diidentifikasi dulu. Dan yang paling umum itu rutin lagi. Depan diskusi. Penting itu apa sih Pak? Oke, saya bisa mau skripsi itu. Ada satu tips yang penting. Pakai logical fallacy ini supaya Zainab itu besok jadi sukses ini. Misalnya besok pengujinya tanya, Mbak Zainab, kenapa sih ini perlu ditulis? Atau kenapa tema ini perlu ditulis? Gitu-gitu. Jangan langsung dijawab. Ya saya tertarik Pak, ini bagus. Pasti nanti sampai disesatkan sama penanya. Tanya balik dulu. Pak, apa yang sampai maksud tuh ini? Dari kontennya, ya baru dijawab. Jadi ketika ditanya, mesti jawabannya dia akan mengatakan say yes. Terus tiba-tiba, oh ya, apa sih metodologi yang dipakai dalam menulis skripsi ini? Saya Pak, library research Pak, studi pustaka Pak. Jangan langsung dijawab dulu. Apakah yang sampai maksud itu jenis metodologinya, atau analisisnya, atau media umum Pak? Supaya setiap jawabanmu pasti benar. Kalau ditanya langsung jawab, ditanya langsung jawab, repot. Mesti penguji itu nyari celah. Kan ada satu kayak quote itu loh, kayak penguji itu mesti nyari-nyari kesalahan. Terus sampai menggunakan perasaanmu tuh. Ya Allah, aku terlalu serius loh Pak, kayak gini, mesti aja salah. Satu persepsi, dua subjektif, dua hal yang penting salah tuh. Maka supaya nanti fair, ketika ditanya itu gini aja. Apa yang ditanya Bapak kayak gini ya? Oh iya,
baru dijelaskan supaya pasti. Oke ya? Oke. Sekarang kita lanjut nih diskusi. Apa pendapat tentang logical fallacy? Saya bertanya. Intinya itu harus cari data terlebih dahulu yang valid, jangan langsung jangan langsung bikin keputusan itu juga gitu. Intinya research yang banyak dulu gitu. Kalau dari beberapa sumber kita, saya paling nggak suka itu yang apa, stromen apa itu. Apa ya? Karena ada contoh satu itu yang istilahnya dalam Islam yang suka. Itu kayak langsung menjudge orang gitu loh Pak, kalau nggak setuju sama pendapatnya gitu. Kalau nggak sejalan sama kita ya udah nggak usah judge aja. Sampai besok rencana penelitiannya kualitatif apa kuantitatif? Ya. Kuantitatif itu kan berdasarkan atas hipotesa, betul? Iya. Kalau nggak oke berarti nggak oke itu ya? Iya. Oke, kira-kira supaya penelitian menjadi bagus, sampai itu sudah punya pikiran bahwa dia itu positif, apa pikiran bahwa dia negatif, apa netral? Udah ada pikiran kalau itu positif. Oke, itu yang disebut kesalahan. Kesalahan. Karena sampai pasti akan cari data yang Positif. Iya. yang data negatif mesti dinegasikan. Itu kalau kita besok jadi hakim, sebagai research peneliti, mesti penelitian kita itu jadi kayak nggak pas. Kenapa Pak? Ya hanya cari sampel yang positif aja. Jadi kayak sudah ada kacamata kuda gitu. Nama apa sih Pak? Lita. Lita. Oke. Kayak Lita itu sudah punya. Oh, kalau pengaruh sholat Jumat terhadap prestasi itu punya prestasi. Padahal banyak orang yang nggak sholat Jumat akan nggak sholat pintar. Pengaruh sholat terhadap disiplin. Cina itu nggak sholat tapi disiplin. Karena kita sudah punya cari data itu, mengesampingkan data yang lain. Itu kenapa riset kita itu mesti nanti nggak objektif. Maka sebagai research itu sama benar-benar keluar tuh, bisa positif dan semua data diambil. Data ini kan dianalisis, oke? Kesimpulannya itu yang jadi mesti objektif. Dan begitu sejak awal sampai punya ini korelasi Pak berhubungan, sampai akan ngesek data yang berhubungan toh. Paham? Data yang tidak mendukung pasti sampai negasikan. Terus di kesimpulan berdasarkan data penelitian di sana terkait. Kalau hasilnya itu negatif, apakah skripsinya itu nggak termasuknya gagal Pak? Tahun ini kalau nggak salah kalau nggak 2-3 yang saya bidik nggak ada kaitannya. Ini dia menyumbang teori bahwa ini nggak ada kaitannya gitu. Bahwa ada anggapan, kan tadi hipotesa kan anggapannya dua betul. Iya. Kalau nggak terhubung, tidak terhubung itu ya. Iya. Setelah diriset nggak ada hubungannya. Pengaruh sholat Jumat terhadap prestasi, ternyata ada juga nggak relate. Berarti setelah diriset sama Mbak Lita nggak ada pengaruhnya. Kan skripsi itu nggak harus sendiri berpengaruh. Siapa yang bisa nebak? Kalau seperti itu sejak awal penelitian pasti akan sampai giring ke sana. Oke? Ketika ada sesuatu di luar pasti akan sampai melepaskan kayak sehari ini. Sampai hanya akan cari data yang straight. Itu balik. Jadi kalau sampai itu sebetulnya jadi research, semua data sampai masuk. Begitu data masuk dianalisis. Begitu analisis keluar kesimpulan, namanya objektivitas. Kalau itu kita mesti subjektif. Begitu subjektif, mesti itu perspektifmu saja. Itu kalau dalam istilah penelitian itu kayak ini, kasar-kasar itu kayak pemerkosaan ilmu. Maka orang yang masih punya persepsi kayak gitu hari ini harus mulai bertaubat akademik bahwa itu salah. Kalau sudah pasti sampai hubungan, ngapain diteliti? Namanya peneliti itu untuk menguji bahwa dia ada kaitannya dan atau tidak ada kaitannya, betul?
Begitu sampai yakin terkait apa yang ditulis. Oke Mbak Rita? Oke. Berarti itu kalau skripsinya nggak ada kaitannya, hipotesisnya 0, itu nggak harus mengulang skripsi kan Pak? Kan saya bilang hari ini, tahun ini saya ada 3 kayak gitu. Dalam kesimpulannya, karena begitu dia diuji, memang nggak ada kaitannya. Minimal dia menyumbang satu ilmu. Ilmunya apa? Bahwa ini nggak ada kaitannya sama ini. Bahkan ini Mbak Rita, kalau yang paling ekstrim itu, kan ada di perpustakaan orang yang sudah menulis betul, sampai uji ulang tuh. Oh ternyata teori ini ketika ditulis oleh misalnya Fulan gitu, ada pengaruhnya di SMP X gitu. Terus diuji lagi sama si Yes di Al-Mu'ayyad, ternyata nggak nyambung. Boleh nggak? Boleh. Berarti ilmu itu hanya terbatas di sana. Begitu dikembangkan di sini nggak ada kaitannya. Pengaruh penggunaan gadget di pondok nggak pakai gadget, nggak ada pengaruhnya, betul? Itu maksudnya. Jadi sama jangan punya strict kira-kira ini apa? Harus terpengaruh, cari data yang berpengaruh sehingga kuesionernya itu nanti jadi kayak di aspal asli palsu di karang-karang supaya valid, ditambah-tambah supaya nanti signifikan gitu. Ada manipulasi data ya Pak? Oke, yang lain? Tidak ada? Kalau tidak saya bertanya nih. Oke. Kira-kira teknik strongman ini kan tadi kita maknai negatif, betul? Bisa nggak strongman itu kita maknai nanti jadi positif? Mungkin bisa nggak? Oke, berikan contoh ke saya. Kayak agar tidak menyakiti hati seseorang Pak. Nah kita kayak mendeskripsikan ke yang lain, jadi nggak harus langsung gitu loh Pak. Oke, strongman itu di pengalaman coba. Strongman itu gini ya, misalnya saya sama-sama batu, Ya. tiba-tiba sampai bertanya ke saya. Oke, terus saya nggak tahu tuh, kayak saya kasih opsi lain, ya saya komentari ini. Oke, misalnya dia punya besok. Ya. Itu kalau jadi guru besok, kira-kira ini bisa penting nggak? Penting. Penting. Oke, kalau penting saya kasih kasus. Misalnya Aron kan? Ya. Aron mahasiswi, oke? Saya dosen ini tiba-tiba kan. Aron tanya ke saya nggak bisa jawab nih dong, karena keterbatasan. Menurutmu, Mbak Aron, saya jawab jujur, Mbak saya nggak tahu nih, saya biar tak belajar ya. 1 atau 2, saya kasih argumen lain, saya komentari supaya kelihatan pinter. Yang pertama Pak. Kenapa alasannya? Ya kalau nggak bisa ya nggak apa-apa Pak. Ngomong aja, bilang aja kalau nggak bisa. Jadi kita nggak mengharapkan jawaban yang lain gitu Pak. Ya. Itu kata Aron. Sekarang kata Mbak Juwita. Sampai misalnya jadi guru nih, siapa nama? Oke, Retno. Tiba-tiba anak kecil, Retno, gitu. Tanya nih, Retno, Tuhan itu di mana coba? Tuhan itu Misalnya ada anak kecil nih. Oh, yang tanya. Iya, yang sampai kan guru nih. Terus tiba-tiba bertanya, Retno, Tuhan itu di mana ya? Misalnya sama udah lulus satu, sama baru pengandaian kah atau langsung straight gitu? pengandaian dulu Pak. Iya, cara menjawab. Tuhan itu diyakini, Tuhan itu kan buat anak kecil kan Pak. Nah, Iya. Tuhan itu ada di mana-mana, ada di dalam, bisa di hati, bisa di dalam hati kamu. Karena kalau kita mempercayai Tuhan itu ada, kita meyakini di dalam hati kita bahwa Tuhan itu ada. Kalau di hati saya nggak ada Tuhan, Tuhan ada di guru. Ada, karena kamu sudah meyakinkan. Kan di hati saya nggak ada. Oh, di hati, kan di hati saya nggak tahu. Nggak tahu Pak. Berarti kalau misalnya pasti tanya sesuatu yang sulit, oke, sampai lebih baik kayak ini. Kalau dia nih lebih baik ngomong nggak bisa jawab, atau sampai berpengandaian begini loh anak-anak, Tuhan itu ini di langit ketujuh misalnya, terus dikejar lagi tuh, gimana itu mau? Kan
pusing tuh anak kecil kan nanya tuh. Lebih baik sama jujur apa buat gambaran gitu kira-kira. Buat gambaran sih Pak, kayak nanti kita belajar ya gitu, nanti kita sama-sama belajar ya, nanti kita cari tahu di pelajaran ini itu gitu Pak, di pelajaran Siap, terima kasih. Sekarang Pak, kesimpulan yang bisa diambil. Nanti ditutup sama ini petunjuk Mas Huda, siap-siap ya. Sekarang bisa dulu. Kesimpulannya ya, karena tadi itu lebih kalkulasi, itu sebagai manusia sebaiknya kita tetap berhusnuzon. Kan ketika saya panggil Ustaz, jawabannya itu kan kayak menyejukkan hati gitu kan kira-kira. Ada tambahan menurut Pak Rizky? Tapi kan 2 minggu lalu beliaunya kan, mohon Pak izin telat ini nggak keluar, makanya saya tanya ini. Mungkin untuk kesalahan berpikir ada kiat-kiatnya gitu yang ditanyakan kiat-kiatnya gitu. Pokoknya materi ini apa komentar tentang logical fallacy ini? Ya mungkin agak seperti apa yang dikatakan Mas Sadik tadi, untuk berpikir positif dan setidaknya kalau ada berita atau isu yang datang lebih baik di cross check dulu. Skripsimu kira-kira nulis apa? Skripsi saya menulis kajian surat Al-Baqarah ayat 282 tentang akhlak dalam bermuamalah. Akhlak dalam Bermuamalah. sampai pakai metode apa? Dari metode yang saya angkat dari proposal skripsi itu dari kualitatif dari liberalisme. Oh, tapi sampai jangan mengharap kesimpulan ini terus ya. Sampai kan nanti enggak, metode itu gini. Ini kan ayatnya, ini tafsirnya, oke. Terus sampai itu analisisnya itu apa? Itu sampai harus 50 halaman loh ya. Kalau ayat ini menjelaskan kayak gini Pak, nanti cukup 1 halaman misalnya. Apa? Kalau analisis tadi, kalau saya analisis mungkin saya mau ambil kesimpulan itu kan saya ambil tafsir dari Quraisy Shihab. Oh, tafsir Al-Misbah. Oke, sekarang ditutup 1 menit terakhir petunjuk Mas Huda. Kesimpulannya Kurang lebih sama kayak teman-temannya, jadi orang kayak jangan terlalu impulsif. jangan terlalu Impulsif itu kayak tadi apa, kurang data sama langsung menyimpulkan gitu loh Pak. berikan tepuk tangan untuk Mas. Ini 1 menit, oke. Kalau siapa namamu? Zainab. Udah kita kan terakhir nih Zainab. Apa kesan terhadap mata kuliah hari ini ke saya? kesannya ada senengnya, ada tegangnya Pak. Soalnya tegangnya kan kadang kita kayak susah paham sama materi gitu, kayak senengnya ya karena kita santai. Sangat senangnya itu Pembelajaran. ini ngomong seperti apa jawab gimana itu? Dua-duanya seneng sih Pak, kan penting santai aja. Oh, siap. Terima kasih ya Mbak Zainab ya.